atiku no ula iku. Halo Sobat Judas, bersama kami di Kulik-Kulik. Semakin dikulik, semakin asik. Oke, kembali lagi sama kita. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang cantik jelita sekali. Boleh dong perkenalin ke teman-teman siapa sih ini? Halo semuanya, aku kalau sapa dalam bahasa Jawa tuh sugeng pepanggihan. Kalian pun kula Angelika Wahyu. Selamat bertemu dengan saya Angelika Wahyu. Dika Wahyu, oke. Angelika Wahyu. Berarti nanti teman-teman aku boleh manggil kamu apa sih, Mbak Angel? Boleh, Ning Angel boleh. atau Ning Angel boleh ya, Sis biar lebih Angel. Surabaya. Oke, lebih Surabayaan jadi Ning Angel. Ning Angel. Oke Ning. Kesehariannya Ning Angel sebagai sinden itu berawal dari mana sih? Oke. Dari mana? Awal mula banget itu sebenarnya sejak aku SD. Atau Sejak mungkin SD sebelum ya? SD ya. Wah. Mama itu sering rengeng-rengeng. Apa ya orang-orang Jawa? Rengeng-rengeng kayak nyanyiin lagu kayak gitu loh. Kayak mengudang-ngudang ya anak ngudang. bayi. Oke, ngudang. Ngudang pakai lidah depan yang ngudang. Betul. Kalau pakai lidah belakang itu tulisannya DH, itu beda arti. Oh gitu ya. Kalau anak sinden pasti Anak ada Jawa ada Jawa. Oke. Itu pakai lagu-lagu Jawa dan aku sering ngikutin dan mama lihat aku tuh tertarik nih gitu. Dan selain itu memang aku suka menyanyi dari kecil banget. Aku suka menyanyi. Jadi aku memang setiap hari tuh suka ya sering nyanyi apapun lah. Lagu Jawa, lagu Itu Indo. dari mama sendiri nggak sih yang ngajarin? Mama yang rengeng-rengeng aja. Tapi mama sih berkecil hati ya merasa nggak cukup, nggak berkapasitas untuk bisa mengajar. Jadi mama tuh sebenarnya aku tuh les nyanyi gitu kan, karena aku suka nyanyi. Nah, tapi karena berhubung jujur li, oke. Les nyanyi itu mehong sih. Jadi dari SD tuh udah kepengen sebenarnya pengen les nyanyi tapi mehong. Dan suatu ketika bertemulah kita dengan suatu sanggar namanya Sanggar Baladewa. Itu di mana tuh? Belajar bersama wayang. Sanggar Baladewa itu ada di Genteng Kali di Durasi itu. Oh iya, Taman Budaya Jawa Timur. Nah di situ, tapi waktu itu saat pentas di salah satu mall gitu ya. Dan di sana itu orang tuanya guyup dan ayo ikut aja. Waktu itu aku udah bisa memang lagu-lagu Jawa. Berarti dari SD pun udah suka ya? Dari SD. Dari mulai SD akhirnya join ke sanggar ini. Baru mengerti tentang sinden. Sebelumnya hanya nyanyi lagu Jawa atau nembang-nembang atau menyanyikan lakon-lakon lagu Jawa, bukan nyinden loh. Bukan nyinden ya, baru kayak lakon Jawa. Lagon Jawa. Terus manggung-manggung kecil-kecilan atau ikut di sanggar itu. Betul. Ya, sempat manggung-manggung kayak sempat gitu manggung juga. Berat dari kecil akhirnya tumbuh dengan di sanggar itu. Banyak teman-temannya begitu. Teman-teman yang support dan selain banyak teman-teman yang mendukung, juga bangganya adalah kita bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk join sama kita, sama-sama melestarikan budaya Jawa. Mama sendiri dukung gak sih kalau Kak Angel atau Neng Angel ini berkesenian di sinden atau di lagu-lagu Jawa? Mama dukung 100%, dukung banget. Aku kan nggak bisa naik kendaraan ya, mama pun begitu. Jadi dulu itu kalau kemana-mana ya naik bis bareng, dianterin kayak gitu loh. Penuh perjuangan ya berarti. Karena kita sama-sama nggak ada yang bisa naik kendaraan gitu kan, nggak ada yang berani naik kendaraan. Ya kemana-mana selalu bareng, kalau nggak ya kita jalan kalau emang dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya. Apalagi kalau manggung-manggung pasti jauh gitu ya. Manggung jauh ya ngojek ngojek 3-an masih oke lah, kecil gitu kan. Kalau sekarang sih udah berangkat sendiri sih. Nah, Mama dukung banget. Mama benar-benar support sistem prosesnya dari awal banget, dari belum bisa apa-apa, dari yang cuma
suka-sukaan jadi sampai terampil ya. Join ke sanggar, makanya bisa jadi terampil. Oke, sip sekali. Memang dukungan orang tua itu nomor satu untuk menggapai cita-cita seorang anak ya. Jadi mulai tertarik dari SD, akhirnya ikut sanggar, terus mau coba manggung-manggung. Nah, kamu umur berapa sih sekarang? Aku tahun ini 20 tahun. Tahun ini 20 tahun, berarti masih nyampur anak milenial kan ya, masih muda ya. Katanya sih remaja jompo, tapi enggak lah, itu jiwa muda dong. Oke. Nah, kalau anak muda sekarang kan sukanya itu biasanya musik pop, musik genrenya itu K-pop atau pop atau musik-musik lain lah yang EDM gitu kan. Kenapa sih kok sampai tertariknya itu di kesenian Jawa gitu khususnya? Jujur lagi. Jujur. Aku berangkat dari pop. Aku memang dulu suka nyanyi lagu pop, sampai sekarang suka. Tapi di samping itu aku juga suka nyanyi Jawa. Kenapa? Alasannya tuh simple sebenarnya. Aku suka syair-syairnya. Syair-syairnya itu penuh dengan penghayatan. bukan. Penuh dengan tebakan maknanya seperti apa, itu nggak lugas, nggak langsung kayak lagu-lagu sekarang itu kayak to the point ya. Jadi ada sastra-sastranya mungkin. Kalau lagunya Tulus, ya semacam itu. Lagu bahasa Jawa itu kayak nggak langsung to the point gitu loh. Jadi kayak metafora, majas-majasnya ada gitu ya. Ya itu namanya wangsalan kayak gitu kan ya. Ada wangsalan. Nah, itu tuh yang kayak harus kita tebak maknanya apa, dan itu semua isinya petuah-petuah atau pesan-pesan gitu. Jadi berawal dari hal yang simple kayak gitu loh. Dan aku mau tekankan juga, nyanyi lagu Jawa sama nyindan itu beda. Bisa jelasin nggak bedanya itu apa lagu Jawa sama nyindan? Kalau nyanyi lagu Jawa ya kita cuma nyanyi lagu berbahasa Jawa. Ataupun kalau kita nembang itu berarti melakukan itu tembang Jawa kayak gitu kan, atau langgam-langgam Jawa. Nah, tapi kalau misalnya nyinden itu lebih ke yang ada gendeng dan disindeni. Nah, sindenan ini bukan nyanyi, tapi kayak kita tuh mengisi musik sesuai ya, pokoknya sesuai kaidah-kaidahnya gitu. Jadi bukan nyanyi bukan Jawa, asal nyanyi Jawa, bahasa Jawa disebut nyinden, bukan. Berarti ada kayak intonasi tersendiri. Bukan intonasi ya, lebih ke ada kaidah aku kaidahnya. Jadi ketika ada ladrang, ada ketawang, ada serep, ayak, banyak banget macamnya itu ya, itu baru yang mengisi itu baru yang disebut sinden. Pasti kamu lebih paham ya daripada aku yang nggak tahu apa itu nyinden gitu kan. Selama Neng Angel nyinden itu ada rasa kenyamanan tersendiri nggak sih? Pastinya happy ya, karena selain bisa menyalurkan hobi, itu kayak merasa apa ya, punya misi gitu loh. Misi. Budaya ini harus tetap ada. Jadi kayak merasa, yuk kita maju bangun sama-sama kesenian ini, kita bangkitkan, kita hidupkan lagi supaya tetap lestari kayak gitu loh. Ada kebanggaan sendiri juga kalau saat bisa pentas di acara atau event-event besar, juga menang lomba yang berhubungan dengan kesenian lainnya. Jadi ada ya banyak yang hal. Jadi bukan sekedar untuk nyinden dan kesenangan hati, tetapi juga ingin melestarikan kebudayaan. Ada misi. Aku pribadi merasa ada misi itu kayak gitu. Itu yang jadi salah satu semangat aku. Harusnya memang anak muda zaman sekarang harus kayak gitu ya, biar kesenian di Indonesia khususnya di Pulau Jawa sendiri harus terlestarikan. Keren sekali nih Mbak Neng Angel satu ini ya, sebagai anak muda yang udah bisa atau melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Sebenarnya banyak teman-teman muda yang interest atau tertarik itu sebenarnya banyak. Cuma mungkin nggak semua, aku merasa ya pribadiku, mungkin nggak semua merasa ada tanggung jawab
untuk ada misi itu tadi, itu aku pribadi kayak gitu. Tapi yang lainnya sebenarnya banyak, cuma yang mau terus belajar kadang itu lebih kritis itu nggak banyak ya. Kalau dilihat dari persindinan zaman sekarang ini kan, sekarang itu kan di zaman sekarang kan banyak gempuran K-pop ya, K-pop. Gaya gempuran K-pop yang masuk ini. Jadi rata-rata generasi milenial sekarang itu kan sukanya yang musik-musik yang seneng-seneng, yang asik-asikan, yang dugem-dugem gitu kan. Nah, gimana tuh langkahnya Neng sendiri buat sinden kan, ya ampun anak muda itu kan males yang dengerinnya. Jadi pandangannya ke depannya gimana sih menghadapi hal-hal yang nggak menarik buat teman-teman. Aku pribadi tetap optimis kesenian ini tetap lestari. Karena selain aku, di luar sana itu juga banyak teman-teman muda yang concern untuk kesenian gitu loh. Jadi aku nggak sendiri. Aku masih punya teman-teman yang juga kita saling menguatkan nih. Nah, tinggal sebenarnya kalau dalam melestarikan seni itu selain butuh pelakunya, juga butuh audiens juga kan? Iya, audiens atau orang yang nonton, memberi apresiasi. Nah, sama yang nanggap. Yang nanggap. Iya, nanggap. Nah, jadi nggak cuma tentang pelakunya yang harus dilestarikan, tapi yang nanggap siapa gitu kan ya. Gitu. Sudah susah-susah. Ini juga nyambung sama program-program pemerintah Kota Surabaya khususnya itu banyak banget yang menurutku cukup berguna bagi para seniman kayak gitu. Contohnya kalau ada event-event, ya seniman lokal diikut sertakan. Kayak ngisi di mana. Oh, jadi lama ini Neng Angel juga ikut-ikut event-event pemerintah ya? Betul, tapi memang selama pandemi kemarin sempat tersendat. Semua keadaan lah pasti tersendat karena pandemi yang kemarin, dan syukurlah sekarang sudah melandai gitu ya. Meskipun, dan kita akan berharap semoga terus turun dan membaik. Oke, meskipun kemarin memang sempat pandemi ya, jadi memang harapannya dari Neng Angel sendiri kalau sudah pandemi ini banyak-banyak acara gitu nggak sih? Ini sudah mulai banyak acara. Sudah ada. Syukurlah udah mulai banyak acara. Jadi selama ini pengalamannya Neng paling berkesan itu manggung di mana sih? Paling berkesan, paling wow gitu. Paling wow. Mungkin ini ya, salah satu yang paling berkesan itu saat aku di Jakarta, di Pekan Raya Jakarta yang nyinden ya. Aku nggak terlalu punya basic tari, tapi di sana aku juga menari. Nyinden dan nari. Sebelum acara aku menari, lalu aku nyinden, itu disaksikan dari orang berbagai negara sih. Jadi dari Sri Lanka, dari India, dan lain-lain, dan semuanya biku dan biksuni. Biku dan biksuni. Biku yang biksuni gitu. Dan itu dari seluruh daerah, banyak banget, besar banget acara itu saat itu. Itu lumayan berkesan buat aku. Jadi sebenarnya semua penampilannya Neng Angel itu berkesan di hati. Betul, ya. Sebenarnya iya, punya kesan masing-masing gitu. Kesulitannya sendiri ya, Mas, kan kita tahu ya nyinden itu kan senian yang susah. Nggak semua orang itu bisa. Bisa kan. Jadi bisa, misalkan kalau Mira mau ngomong nih, mau latihan nyinden, bisa dong. Gimana? Pokoknya punya niat aja ya bisa. Kan nggak mungkin niat aja nih. Kalau misalkan aku kan nggak. Ya bisa lah. Maksudnya semua apapun kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh pasti bisa lebih baik. Intinya kayak gitu sih. Jadi semuanya kalau ada niatan belajar pasti bisa. Berarti aku bisa nih nanti kalau misalkan nyinden gitu. Masalah sudah baik atau belum urusan nanti. Yang penting niatnya dulu aja dibangun kayak gitu loh. Kalau aku bilang step pertama yang harus kita lakukan mengenali. Setelah mengenali itu harus mencintai. Jadi kayak kita saat mencintai ingin mempertahankan dia. Gitu. Kalau aku kayak gitu sih, merasa awalnya kan kenal cuma lagu. Setelah itu lebih dalam kenal,
kenal lebih dalam kan, akhirnya timbullah benih-benih Benih-benih. cinta. Oh, iya, Dan iya. akhirnya Jadi kayak aku merasa ya ada misi yang harus aku laksanakan lakukan di itu, situ, melestarikan. Neng Angel sendiri sekarang udah, karena memang dari kecil jadi kayak udah mendarah daging di Ya, hatinya. kalau aku bilang dulu itu nyanyi itu jiwaku, kayak gitu. Nyanyi. itu ya bagian dari hidupku yang jangan saya lepas nyanyi. Dan setiap hari pasti aja ada, mau jalan, mau di rumah, mau dimanapun kayak mau ada saat galau gitu ya. Iya pasti. Pasti. Terus terakhir nih, sekarang kan mungkin udah pandemi udah berlalu, kita juga udah para kesenian juga udah bisa merasakan event, melakukan keseniannya. Itu peran pemerintah sendiri nggak sih kalau misalkan kita udah punya kemampuan berkesenian, tapi kan butuh wadah tuh, jadi nggak ada yang anggap kan percuma juga ya. Jadi akhir-akhirnya gimana sih event-event? Aku sampaikan tadi. Apa aja sih yang udah dilakukan? Kalau contoh dengan Angel, event pemerintah itu kayak waktu itu ada Sumpah Merah Putih di Tugu Pahlawan, itu juga cukup besar acaranya, itu banyak penari dan banyak pengrawit dan muda-muda semua. Dilibatkan dalam acara tersebut. Itu salah satu event yang besar dan berkesan menurut aku sih. Dan terus banyak sebenarnya acara-acara di Sputpark itu, termasuk di Sputpark itu juga ini loh, mendukung saat misalnya ada bersih desa namanya. Bersih desa, warga-warga mau nanggap wayang gitu, bisa lo ngajukan ke Disputpark. Nanti Disputpark kalau sudah ada dalangnya akan membantu mendanai, kalau belum ada bakal dikasih nih dalangnya. Gitu ya. Jadi bisa nih melakukan sebuah kegiatan kesenian dengan bekerja sama dengan pemerintah. Bukan malah difasilitasi. Oke, jadi itu juga bisa jadi informasi ya ke teman-teman seniman yang lain bahwa kalau kita mau berkesenian itu enggak ada wadahnya kok di pemerintah gitu ya. Terus kalau untuk yang mau belajar berkesenian ya, macam-macam bersenian di Balai Pemuda sendiri kan ada rumah kreatif yang membina, ada karawitan, ada. Itu khususnya untuk Surabaya sendiri ya? Ya lebih ke Surabaya. Karawitan, ada yang tari, ada yang lukis dan lain sebagainya. Ada wadah untuk belajar. Jadi misalkan kalau ada temen-temen nih masih bocil-bocil pengen belajar, jadi join aja. Ini bisa gratis gratis ya. Bisa sama Neng kita tercinta di sini. Jadi kalau teman-teman mau belajar nih ya, belajar mau kesenian Ninden atau kesenian yang lain, khususnya yang kesenian Surabaya ya, bisa gabung di sini ya. Di Balai Pemuda. Di Balai Pemuda. Oke. Terus kalau Mira kan sendiri katanya Neng ini kan bisa ikut nyinden nih, boleh ya. Padahal ini suaranya serak-serak basah. Nggak enak pokoknya. Jadi boleh nggak sih ini diajarin sambil Neng sendiri menyinden di depan kita semua? Boleh ya. Coba sih kita dengerin. Boleh. Coba. Gak apa-apa loh. Apa tadi? Ngeblank tiba-tiba. Wah, ini jatuhnya Mira yang merinding. Ono pon bocah panimbon. Oke. Walaupun turun nadanya, tapi hampir benar. Hampir benar teman-teman. Atigang kitang atikung pan esti atikuna ula iku telu pisan mati
tembang mocopat. Mocopat. Kambuh. Oke. Keren sekali sih kalau misalkan Mira ini yang nggak tahu tentang itu dengerin itu tuh kayak Mistis. mistis Padahal kayak enggak ya. harusnya, nggak boleh kayak gitu. Padahal itu enak. Harusnya jadi teman-teman semua teman-teman Jawa itu nggak mistis, bukan tentang setan-setan. Maksudnya itu semua tuh petuah, doa, bahkan itu teman-teman Jawa itu isinya begitu. Jadi jangan kena apa ya, jangan memberikan stigma-stigma negatif terhadap kesenian atau tembang-tembang Jawa. Kayak gitu sih. Oke. Kita kayaknya udah mau berpisah lagi nih. Aku pengen deh ya satu buat ya nyanyikan satu lagu sinden buat teman-teman juga. Tembang ya? Tembang sinden buat teman-teman. Bukan tembang sinden, tembang. Tembang ya? Oh, Iya, beda ya sindennya beda. itu. Betul, beda. Kalau Teknik sindenan nyanyinya. itu bukan menyanyi, Oke, tapi mengisi. tembang. Lebih ke mengisi. Jadi bisa catat teman-teman. Jadi sinden sama tembang itu bukan tembang sinden ya, tapi Beda. tembang gitu ya. Tembang apa? Tembang mocopat atau tembang Oke. apa gitu, tembang dolanan. Nah, boleh satu lagi ya buat sobat-sobat Judes yang nonton. Dinyanyikan tembang. Gajah-gajah, kowe tak kandhani jah, mata kaya laron, siung loro kuping gede. Nah, itu tahu ya. Tahu dong kan sama-sama orang Jawa Ya, kita. betul. Terima kasih sobat Judes semuanya. Kita bertemu lagi di kulik-kulik selanjutnya.